Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk kali ini saya akan menyampaikan sedikit pendahuluan tentang konsep dasar teknik sampling. Jadi teknik sampling adalah teknik atau cara untuk mengumpulkan sampel. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang teknik sampling? Karena di setiap penelitian biasanya kita ingin mengambil sampel daripada populasi. Nah, karena beberapa alasan, populasi itu mungkin terlalu besar atau untuk menghemat biaya, tenaga, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita membutuhkan teknik sampling. Nah, sebelum kita masuk ke teknik sampling, maka kita harus bisa mendefinisikan populasi target kita. Jadi sebelum tahu sampelnya, sebelum mengambil sampelnya, maka harus tahu populasi yang dituju. Jadi sangat penting bagi keberhasilan suatu penelitian untuk menentukan dengan jelas populasi sasaran. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan populasi sasaran? Kita bisa menggunakan logika. Jadi mana yang masuk akal, kemudian penilaian kita, penilaian para ahli, atau mungkin referensi sebelumnya, penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian kita. Kemudian populasi harus ditentukan dalam kaitannya dengan tujuan penelitian. Ini sudah jelas ya. Nah, di sini ada beberapa definisi untuk teknik sampling. Pertama adalah elemen. Elemen adalah objek yang diukur. Jadi satu persatu objek yang diukur itu kita sebut sebagai elemen. Jadi ini adalah satuan terkecil ya. Kemudian populasi yang sudah kita ketahui adalah kumpulan elemen yang ingin kita simpulkan. Kemudian parameter adalah karakteristik numerik pada populasi atau nilai hasil pengukuran dari seluruh elemen yang ada dalam populasi. Kalau yang sampel namanya statistik. Ya. Unit sampling adalah kumpulan elemen yang tidak tumpang tindih dari populasi yang mencakup seluruh populasi. Jadi elemen kemudian unit sampling, di mana unit sampling adalah kumpulan dari elemen-elemen. Kemudian ada juga yang namanya sampling frame atau kerangka pengambilan sampel, adalah daftar berisikan unit-unit sampling. Jadi di sini kumpulan dari elemen adalah unit sampling, kumpulan dari unit sampling adalah kerangka pengambilan sampel, atau juga bisa disebut kerangka sampling atau sampling frame. Sampel seperti yang sudah kita ketahui adalah kumpulan unit pengambilan sampel yang diambil dari kerangka sampling. Sedangkan statistik seperti parameter tadi, kalau parameter itu berdasarkan populasi, kalau statistik adalah karakteristik numerik pada sampel. Bedakan ya statistik sama statistika. Contoh, ingin diteliti berapa juta rupiah pengeluaran mahasiswa tingkat akhir per bulan untuk biaya hidupnya selama belajar di Surabaya. Maka di sini yang ingin kita ukur adalah parameternya adalah pengeluaran per bulan ya, ini kita ketahui. Kemudian apa yang diukur itu adalah elemen ya. Itu adalah mahasiswa tingkat akhir yang disurvei. Kemudian unit samplingnya adalah mahasiswa tingkat akhir. Mohon maaf sebentar, ini baterainya low ya, sebentar. Jadi di sini elemen kita adalah mahasiswa tingkat akhir yang disurvei. Kemudian kumpulan dari elemen unit samplingnya mahasiswa tingkat akhir. Jadi elemen ini memungkinkan untuk sama dengan unit sampling ya. Tergantung kasusnya nanti. Kemudian di sini dalam teknik sampling juga ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi. Kita golongkan menjadi dua, yaitu kesalahan observasi dan non observasi. Untuk yang non observasi ini terdiri dari dua, yaitu kesalahan pengambilan sampel atau sampling error dan juga kesalahan cakupan atau error of coverage. Jadi yang sampling error itu terjadi penyimpangan antara perkiraan dari sampel ideal dan nilai populasi sebenarnya. Dengan kata lain,
sampel yang kita ambil itu tidak mewakili kondisi populasi yang sebenarnya. Itu namanya sampling error. Jadi kita salah dalam mengambil sampel. Kemudian yang kesalahan cakupan adalah berhubungan dengan kerangka sampling. Jadi kerangka samplingnya tidak cocok secara sempurna dengan populasi target. Selain itu ada yang termasuk kesalahan observasi adalah non-response atau tidak ada respon. Nah, ini merupakan kesalahan yang paling serius. Jadi ini bisa muncul dalam 3 cara. Pertama, ketidakmampuan responden untuk memberikan jawabannya. Jadi misalnya mungkin yang sudah pernah survei sebelumnya mungkin pernah mengalami pengalaman ini, mempunyai pengalaman ini. Jadi dari beberapa list kuesioner yang diberikan itu ada beberapa yang tidak diisi, misalkan seperti itu. Itu ketika ditanya respondennya menjawab bahwa memang tidak punya pengalaman atau tidak punya pengetahuan untuk menjawab hal tersebut. Itu yang membuat data yang kita dapatkan itu tidak komplit. Yang kedua, penolakan untuk menjawab. Terkadang responden yang terpilih sebagai sampel, responden yang terpilih sebagai sampel berarti dia dipercaya dapat mewakili kondisi populasi yang sebenarnya. Dia dipercaya menjadi elemen sampel yang dapat mewakili populasi sebenarnya, sedangkan dia menolak untuk menjawab, sehingga nanti akan terjadi error. Yang terakhir, ketidakmampuan untuk menghubungi elemen yang terpilih sebagai sampel. Jadi di dalam teknik sampling itu kita sebelumnya punya list siapa kandidat sampel yang akan dipilih sebagai sampel. Nah, kandidat yang terpilih tersebut ternyata tidak dapat dihubungi, misalkan ada di luar kota atau yang lainnya. Nah, itu juga nanti akan menimbulkan error di sini. Yang terakhir ada kesalahan observasi. Kesalahan ini dapat diklasifikasikan karena pewawancara. Jadi mungkin pewawancara ada kurang paham dengan tugasnya, gitu. Respondennya mungkin menjawab dengan asal-asalan. Instrumen berarti alatnya ya, kuesionernya mungkin tidak handal, butir-butir pertanyaannya tidak dapat mengukur apa yang ingin kita ukur, gitu. Atau metode pengumpulan datanya yang salah, kemudian metode pengumpulan datanya salah. Saya lanjutkan, sebelum masuk ke sampling, maka kita harus tahu sensus dulu ya. Studi sensus dilakukan jika seluruh populasi sangat kecil. Ya, kalau populasinya kecil, lebih baik diambil semua saja daripada mengambil sampel. Atau seluruh populasi dapat dimasukkan karena alasan lain. Misalkan di sini seperti sensus penduduk ya, populasinya kan sangat besar, tetapi ada alasan lain. Alasannya adalah ya memang pemerintah mampu untuk menghitung keseluruhannya, mungkin seperti itu, atau pemerintah punya dana, memang sudah menyiapkan dana untuk melakukan hal tersebut dan seterusnya. Disebut sampel sensus karena data dikumpulkan dari setiap anggota populasi. Nah, kenapa kita menggunakan sampel? Seperti yang kita tahu, populasi seringkali terlalu besar. Kemudian jika menggunakan sampel saja cukup mewakili populasi, kenapa harus ke yang populasi gitu. Jadi kalau sedikit saja sudah bisa mewakili yang besar, kenapa kita harus memilih yang besar, yang lebih merepotkan nantinya. Nah, maka di sini dikenal istilah representatif. Jadi sampel itu harus dapat mewakili populasi atau mencerminkan karakteristik dari populasi yang diambilnya. Kemudian di sini konsep pengambilan sampel itu ada 2, yaitu pertama dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Kalau dengan pengembalian ini sangat sulit untuk menemukan nanti ada
kesalahan samplingnya berapa persen dan seterusnya, itu nanti kita akan sangat kesulitan, karena ini juga satu sampel itu bisa diambil beberapa kali kalau dengan pengembalian. Nah, jadinya nanti takutnya juga sampel tidak dapat mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya. Maka konsentrasi kita yaitu ke yang tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian sendiri terdiri dari dua, ada probability sampling dan non probability sampling. Jadi pengambilan sampel probabilitas dan pengambilan sampel non probabilitas. Seperti namanya, kalau yang probabilitas berarti kita mempertimbangkan peluang setiap elemen sampel untuk terambil. Ya. Kalau yang non probabilitas berarti tidak mempertimbangkan peluang setiap elemen untuk terambil, atau dengan kata lain caranya tidak acak. Manfaatnya apa? Yang probabilitas, kalau kelebihan yang probabilitas adalah kita dapat menghitung nanti kesalahan samplingnya berapa, kemudian derajat kepercayaan kita terhadap sampel itu berapa, itu kita bisa menghitung. Sedangkan kalau non probabilitas tidak memungkinkan untuk menghitung itu semua. Tetapi sebenarnya dalam dunia nyata pemilihan sampel ini lebih ke berdasarkan pemilihan metode sampling ini lebih ke berdasarkan ini kesesuaian dengan kasus di lapangan. Nah, ini nanti masing-masing metode ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu nanti akan kita dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk yang non probability sampling, yang probability sampling terdiri dari ini pengambilan sampel secara acak atau simple random sampling, kemudian pengambilan sampel sistematis atau systematic sampling, dan pengambilan sampel berstrata atau stratified random sampling, dan cluster atau cluster sampling. Untuk yang sampel non probabilitas terdiri dari convenience sampling, judgment sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Dan sebenarnya masih ada beberapa yang lainnya, tapi ini yang saya tampilkan di sini adalah yang paling sering digunakan. Nah, ini slide terakhir. Jadi tujuan dari statistika adalah, diingat kalau statistika berarti ilmu yang mempelajari pengumpulan data dan seterusnya sampai dihasilkan suatu kesimpulan yang merupakan informasi yang berguna. Jadi tujuan dari statistika atau tujuan dari kita melakukan penelitian misalkan seperti itu adalah membuat inferensi. Ya. Kalau deskripsi saja tidak cukup, kita perlu ke inferensi, membuat inferensi atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi yang termuat dalam suatu sampel. Nah, ini tujuan kita. Oleh karena itu, sampel yang diamati haruslah representatif atau mewakili, mencerminkan karakteristik populasi yang sebenarnya. Jika tidak, ya sampelnya sudah salah, maka ketika kita membuat inferensi itu pasti hasilnya akan salah. Salah artinya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, pengambilan unit sampling tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan haruslah melalui suatu prosedur yang dapat memberikan jaminan bahwa sampel yang terpilih adalah sampel yang representatif, yang tidak lain adalah sampel yang diperoleh secara acak. Atau kita lebih cenderung ke probability sampling. Kemudian di sini saya adakan kuis mini ya. Bisa diakses di link ini. Nah, ini untuk mengetahui seberapa besar penyerapan kalian dalam video ini ya. Jadi dalam pemaparan saya di video ini. Jadi ini saya sekedar ingin tahu seberapa besar penyerapan kalian di sini. Kemudian di sini ini mudah, jadi semuanya sudah ada di slide ini. Jadi insya Allah kalau sudah menyaksikan dengan lengkap sudah bisa mengakses ini. Nah, untuk daftar hadirnya nanti saya ambilkan dari sini sekalian ya. Jadi yang mengisi berarti mengisi sekaligus atau otomatis mengisi daftar hadir.
Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan minggu depan ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.